Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Uji. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K. Dan di video kali ini khusus kami akan berbagi informasi adanya surat edaran terbaru dari BKN dan tentunya terkait dengan P3K. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K dan informasi-informasi lainnya rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan adanya surat edaran terbaru dari BKN, ini berkaitan dengan yaitu revisi usulan penetapan NI P3K, dan terkait dengan suratnya, Bapak Ibu semua, di sini kami sudah juga dapatkan surat edaran tersebut. Namun kalau kita lihat di informasi yang dimuat di mediajpnn.com menjelaskan bahwasanya BKN itu menerbitkan surat terbaru itu terkait dengan usulan penetapan NI P3K yang bernomor 3132-B-01.02-SD-D-2022 yang tertanggal 14 Februari 2022. Ini yang langsung ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Pak Aris Windianto, di mana surat tersebut ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah. Nah, dijelaskan lagi di sini memang benar ada surat dari BKN yang meminta persyaratan kelengkapan hari ini terkait dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi usul NIP P3K, kata Haruhumas BKN Satya Pratama yang dikonfirmasi jpnn.com Senin 21 Februari. Dia menjelaskan permintaan menambahkan SPTJM untuk mempercepat proses penetapan NI P3K. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang P3K tahap 1 dan tahap 2, karena di sini BKN merevisi usulan penetapan NI P3K ini dengan yaitu mempercepat proses penetapan NI P3K dengan adanya permintaan menambahkan SPTJM kepada PPK ataupun instansi masing-masing pusat dan daerah. Nah, selain itu masing-masing instansi diminta bertanggung jawab atas data calon P3K yang diajukan BKN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita ke suratnya. Nah, terkait dengan surat edaran tersebut di sini dijelaskan bahwasanya surat edaran ini perihal yang sudah disampaikan tadi bahwasanya untuk persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NI P3K. Nah, di sini kita lihat menyusuli surat kami nomor 14082, dan di sini ada beberapa surat edaran sebelumnya ya Bapak Ibu. Tentunya ini susulan dari surat edaran tersebut, di mana untuk perihal usul NIP P3K secara elektronik ya. Nah, disampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada 2 poin penting Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021 terkait dengan tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun anggaran 2021. Dalam diktum pertama menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Yang pertama adalah paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian yang kedua, paling sedikit itu 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Nah, ini tentunya berkaitan dengan masa kerja Bapak Ibu. Namun di sini, apakah ini berlaku untuk P3K guru? Nah, nanti kita akan mencari jawabannya lagi Bapak Ibu. Tentunya nanti kita akan mencari jawaban berdasarkan keputusan resmi ataupun peraturan resmi berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua,
Terkait dengan usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja NIP3K bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan guru dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang sebagaimana juga telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di sini Bapak Ibu perihal surat edaran terbaru ini yaitu mengenai persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K dan yang tentunya untuk mempercepat proses penetapan NIP3K. Namun di sini berkaitan dengan masa kerja kita akan bahas di video selanjutnya nanti apakah ini berkaitan juga dengan P3K guru atau tidak. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.